Bagaimana implikasi dari vonis ringan terhadap Justice Kolaborator Richard Eliezer bagi kelanjutan kasus pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami, pakar hukum pidana Jamin Ginting dan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Selamat pagi Bang Jamin, selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Bang Marvin. Selamat Selamat pagi, pagi, Martin. kita sudah menaikkan vonis kemarin, riuh sekali tanggapan dan langsung dari Negeri Jakarta Selatan. Saya akan ke Pak Edwin dulu, Pak Edwin, kalau kita bicara, kemarin sudah sempat kita bahas, tapi mungkin boleh kembali di-remind kepada kami ya. LPSK apakah sudah menerima rekomendasi untuk perpanjangan pendampingan Eliezer yang kini sudah divonis? Pertanyaan rekomendasi itu gimana Bang Marvin? Ya, jadi apakah LPSK sudah menerima rekomendasi perpanjangan pendampingan Eliezer setelah yang kemarin divonis? LPSK secara mandiri ya, artinya pertama ada tahapan di mana kami sudah memberikan perlindungan kepada Eliezer dalam 6 bulan pertama sejak bulan Agustus, dan kemudian berakhir di tanggal 16 ini kalau nggak salah, dan sudah diajukan permohonan perpanjangan perlindungan oleh Eliezer sendiri dan untuk 6 bulan ke depan. Jadi kami tetap akan terus memberikan perlindungan pada Eliezer, termasuk juga kalau kemudian proses hukum ini inkrah, maka kami akan mengupayakan sebagaimana diatur oleh undang-undang pemenuhan hak-hak Eliezer sebagai narapidana. Begitu, Pak Marvin. Oke. Kalau sekarang hak-hak apa yang sudah diterima atau akan diterima oleh Eliezer? Ya, kalau yang akan diterima ketika dia menjadi terpidana adalah misalnya ada pembebasan bersyarat, ya, ada remisi segala macam, itu hak yang akan diterima sebagai narapidana, yang khususnya karena dia berstatus sebagai justice collaborator, dan LPSK yang akan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal ini mungkin kepada Dirjen Pemasyarakatan. Oke, Pak Edwin, kita lihat kemarin kita mendengarkan juga secara jeli bahwa hakim benar-benar mempertimbangkan dalam kemarin sebelum putusan rekomendasi dari LPSK. Apa artinya ini terhadap keadilan di negeri ini? Artinya bahwa undang-undang yang sudah mengatur tentang pemberian penghargaan atau reward kepada justice collaborator itu menjadi rujukan, dan hakim menunjukkan bahwa itu sesuatu hal yang merupakan wujud dari kepastian hukum, ya. Karena yang banyak dikhawatirkan oleh banyak pihak sehingga kemudian melahirkan amicus curiae itu kan karena kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum bagi mereka yang berstatus sebagai justice collaborator, ya. Karena tuntutan sebelumnya dianggap mengecewakan atau tidak memperhatikan tentang reward bagi justice collaborator yang sudah memang diatur di dalam undang-undang. Nah, hakim kemarin mengukuhkan itu bahwa apa yang sudah diatur oleh undang-undang perlindungan korban itu merupakan sesuatu hal yang sah, yang benar dan tepat, sehingga dapat dikatakan status justice collaborator Eliezer sebagai pertimbangan utama dari majelis hakim dalam memberikan vonis 1 tahun 6 bulan kepada Eliezer, selain bahwa hakim juga mempertimbangkan amicus curiae yang disampaikan oleh banyak pihak. Demikian. Oke. Baik, Bang Jamin, meskipun dengan status Justice Collaborator atau JC, bisa saja hakim itu sebenarnya menjatuhkan vonis di atas 1 tahun 6 bulan. Apa menurut Anda faktor lain yang membuat hakim menjatuhkan vonis jauh di bawah tuntutan jaksa, Bang Jamin? Ya, jadi kalau kita melihat alasan-alasan yang meringankan tadi, salah satunya itu yaitu masih muda dan masih harapan untuk bisa merubah hidupnya ini lebih besar begitu. Jadi kalau saya duga ini kan ada keinginan daripada pemberian dia sebagai GC ini untuk mengembalikan lagi ke kepolisian Republik Indonesia, ya. Karena dalam konteks di ketentuan Perkap itu untuk sanksi pidana atau hukuman di bawah 2 tahun dia masih ada kemungkinan bisa
diterima ya untuk kembali ke kesatuannya. Tapi perlu diingat juga setelah ada putusan nanti berkekuatan hukum tetap, tentu nanti diikuti dengan sidang kode etik ya, sidang etik kepolisian terhadap Baradae ini. Kita nanti juga tidak tahu persis apa isi sidang kode etik tersebut, tetapi perjalanannya masih panjang saya kira kalau nanti jaksa penuntut umum melakukan banding. Tapi kalau nggak banding, artinya apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tinggal menunggu penetapan ingkrah, lalu sidang kode etik, dan kemungkinan masih bisa dikembalikan ke kesatuannya. Begitu, Mbak. Oke. Bang Jamin, salah satu poin meringankannya adalah ketika Eliezer dikatakan sudah dimaafkan oleh keluarga almarhum Yosua. Sebenarnya seberapa besar pemaafan itu tentunya memengaruhi subjektivitas hakim kemarin? Ya, itu merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah seseorang ini dihukum ringan. Bahkan kalau dalam proses penyidikan dan penuntutan ada istilahnya RG ya, restoratif justice ya, khusus untuk tindak pidana yang mengakibatkan kerugian kebendaan ya. Bahkan tindak pidana ringan itu kalau korbannya sudah berdamai, maka tidak perlu lagi dilakukan penuntutan ya, tidak perlu lagi dilakukan penyidikan. Itulah konsep restoratif justice. Nah, saya kira tidak berbeda dengan putusan pengadilan. Bahkan kalau kita lihat ya di di Undang-Undang 1 2003 dengan KUHP yang baru itu disebutkan bahwa salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam putusan hakim adalah adanya memaafkan atau menerima dari korban terhadap apa yang sudah dilakukan, dimaafkan atau diterima, atau sudah ada perdamaian di antara para mereka. Jadi itu sangat signifikan ya Bang Martin terkait dengan pemaafan itu. Oke, menurut Anda jaksa akan melakukan banding atau tidak atas vonis kepada Eliezer? Nah, inilah jangan-jangan ini menjadi dilema yuridis lagi ya bagi jaksa. Banding atau enggak ya, seperti dalam duplik mereka begitu. Saya kira nggak perlu berpikir tentang dilema yuridis. Karena pertama, jaksa itu merupakan representasi dari dua. Pertama negara dan juga korban. Jadi kan korban dalam suatu tindak pidana itu merupakan representasi kepada jaksa penuntut umum. Dan korban sendiri sudah mengatakan menerima dan tidak akan melakukan tuntutan apapun lagi ya terkait Richard Eliezer dengan 1 tahun 6 bulan. Kalau representasi negara, saya kira putusan hakim ini sudah merupakan representasi kehendak negara. Bahkan beberapa kali ya Pak Mahfud MD juga mengatakan ini putusannya sudah sangat baik begitu ya. Jadi ini merupakan signal saya kira bagi jaksa penuntut umum untuk tidak lagi melakukan upaya hukum banding. Walaupun dalam SOP mereka kita ketahui ya bahwa kalau putusannya kurang dari setengah ya mereka pasti akan melakukan upaya hukum banding. Tapi ini kan beda. Ini kalau itu kan kurang dari setengah kalau korbannya merasa keberatan dan merasa tidak puas terhadap apa yang diputuskan terlalu rendah dari tuntutan. Sekarang kebalikannya adalah korbannya sudah merasa cukup dan sudah memaafkan. Jadi nggak ada lagi yang harus diwakili oleh jaksa penuntut umum. Siapa lagi yang diwakili? Negara tadi sudah menyatakan sudah tepat hukumannya melalui Pak Mahfud ya, walaupun Pak Mahfud tidak bisa intervensi, tapi itu merupakan representasi juga kan. Hakim juga seperti itu. Dan korban juga seperti itu. Jadi alasan apa lagi yang kira-kira yang bisa didasarkan untuk melakukan itu adalah satu-satunya SOP. Nah pertanyaannya, lebih tinggi mana SOP dari keadilan yang sudah diberikan ini begitu. Jangan gara-gara SOP itu harus dilaksanakan begitu. Itu yang kita bahas juga, dan selain itu juga saya akan bahas lagi usai jeda juga. Saya akan tanya kepada Pak Edwin juga, saya ingin kembali menanyakan pendampingan selama ini kepada Eliezer. Pasti tidak mudah seorang anak muda yang terus dapat tekanan, tapi memang ia memberanikan diri untuk membongkar kasus ini sampai sekarang seterang-terangnya. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kami lanjutkan kembali perbincangan kami masih bersama dengan Bang Jamin Ginting dan juga Pak Edwin Partogi. Pak Edwin, pertanyaan saya singkat saja sebelum jeda tadi ya. Bagaimana pendampingan awal kepada Richard Eliezer ini? Dari awalnya ia akhirnya mau menjadi seorang justice kolaborator sampai ia berani satu persatu perlahan membongkar skenario jahat ini. Bagaimana kondisi emosionalnya pada waktu itu? Ya, di awal pada tanggal 16 Juli ketika saya bertemu dengan Richard di rumah pribadi Ferdy Sambo di Saguling, ya, itu dia masih dengan skenario awal bahwa yang terjadi adalah tembak-menembak. Karena dipicu almarhum Joshua melakukan perbuatan asusila kepada Ibu PC. Nah, itu kemudian juga cerita itu masih berlanjut sampai dengan ketika kami undang Richard ke LPSK untuk kegiatan asesmen psikologis. Dari cerita awal itu memang saya sudah sudah merasa bahwa apa yang disampaikan ini tidak mampu meyakinkan saya bahwa hal itu adalah yang benar. Sehingga saya sempat sampaikan kepada Richard, kalau kamu dengan versi ini, kamu tidak akan lama lagi jadi tersangka. Gitu. Kalau kamu jadi tersangka, LPSK tidak bisa melindungi kamu kecuali kamu menjadi justice collaborator. Dan kemudian dalam beberapa waktu kemudian tidak lama, memang kemudian Richard dijadikan tersangka. Dan juga dalam waktu yang tidak lama, Richard tanggal 5 atau 6 Agustus menyampaikan pengakuan awal secara lisan dan kemudian tertulis tentang apa yang sebenarnya terjadi di peristiwa Duren 3 tersebut, ya. Dan dalam pertemuan kami berikutnya sekitar tanggal 12 Agustus dia sudah mulai terbuka, sekalipun juga saya melihatnya belum sepenuhnya dia percaya dengan pihak lain, ya. Artinya kan selama ini dia didoktrin oleh FS, ya, ikut berserta Ferdy Sambo. Tetapi lama-kelamaan dalam interaksi kami, ya dia mulai kemudian merasa nyaman dan semakin terbuka, termasuk dalam memberikan keterangan di proses penyidikan. Bahkan ketika dikonfrontir dengan Ferdy Sambo, Ricky, Kuat, ketika di proses penyidikan dia juga sudah punya keberanian untuk berhadapan dengan Ferdy Sambo. Jadi kami memperhatikan bahwa memang kemudian Richard benar-benar yakin dan berani untuk menyampaikan apa yang jadi pengetahuan dia. Bahkan ketika rekonstruksi mau kita lakukan di Saguling dan Duren 3, sebenarnya kami sempat mengkhawatirkan apakah Richard benar-benar siap untuk bertemu secara langsung dengan Ferdy Sambo. Ya. Ternyata Richard siap, dia nggak jadi masalah bertemu langsung. Ya. Tadinya kami awalnya rencanakan untuk digantikan pemeran pengganti, gitu. Tapi karena Richard siap, ya kemudian Richard ikutlah rekonstruksi yang digelar di Saguling dan di Duren 3. Gitu. Jadi memang termasuk juga saya melihat secara langsung bagaimana Richard berani untuk menyampaikan tentang pemberian handphone dan janji uang itu ketika di lantai 2. Saya ada di tempat lokasi rekonstruksi itu di lantai 2 rumah Saguling, dan secara langsung Richard berani untuk menyatakan bahwa di lantai 2 itu di ruang kerja Ferdy Sambo itu ada
pemberian handphone dan juga janji pemberian uang. Baik, Begitu. Pak Edwin. Pak Edwin, Ya. tentunya ini menjadi sebuah sorotan besar peran seorang justice kolaborator. Dan kasus ini bukan satu-satunya, kemudian kasus besar lain yang tentunya memerlukan peran seorang JC. Kita melihat masih ada kasus besar, katakanlah misalkan seperti kasus-kasus seperti narkotika ataupun kasus-kasus besar lainnya ya. Bagaimana memastikan LPSK ini pendampingan atau memastikan pendampingan LPSK untuk saksi-saksi yang berani membongkar kasus-kasus besar lainnya? Ya, kami kan dibekali oleh undang-undang. Undang-undang itu kan yang kemudian dilengkapi dalam praktiknya dengan infrastruktur ya, dengan SDM, dengan anggaran. Ya. Kami kan juga didukung oleh para staf karyawan ya, yang juga sebagian berasal dari berbagai instansi, termasuk untuk keamanannya memang adalah Polri, anggota Polri yang ditugaskan di LPSK. Jadi bukan dipakai atau ditugaskan pada saat dibutuhkan, tetapi memang mereka hari-harinya berkantor di LPSK. Jadi surat tugas mereka dari Kapolri itu memang ditugaskan di LPSK. Jadi kami punya cukup personil untuk pengamanan para terlindung kami. Termasuk juga kalau Bang Marvin lihat di persidangan Richard ya, itu personil LPSK yang menempel terus ke Richard adalah memang personil anggota Polri yang memang bertugas di LPSK. Ya, jadi mereka juga berasal dari berbagai satuan, ada Intel, Brimob, Lantas, Serse segala macam ya. Polair, beragam dari berbagai Polda juga asalnya. Ya memang mereka bertugas untuk memberikan pengamanan perlindungan kepada para saksi korban dalam perlindungan LPSK. Demikian Bang Martin. Baik, tentunya ini kita akan terus kawal terus ya. Kasus ini belum selesai, berikut pula dengan kasus-kasus besar lainnya juga. Kita akan terus kawal bahwa peradilan kita benar-benar harus mendapatkan tempat yang selayaknya di sini. Terima kasih banyak Pak Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, dan juga Bang Jamin Ginting, Pakar Hukum Pidana sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih.